Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu diberi nikmat, sehat, dan selamat ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah manajemen. Dimulai dari pengertian manajemen, sejarah dan perkembangan teori manajemen, prinsip, serta fungsi manajemen. Daripada berlama-lama menunggu, kita akan langsung memasuki bab yang pertama, yaitu pengertian manajemen yang akan dibawakan oleh Rizka Oktaviani. Pengertian manajemen. Manajemen diartikan ke dalam dua bahasa. Yang pertama, dalam bahasa Prancis, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan dalam bahasa Italia, artinya mengendalikan kuda. Beberapa ahli juga menyebutkan bahwa manajemen memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Berikut definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Yang kedua, menurut James A. F. Stoner, manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Luther Gulick, manajemen menjadi suatu bidang pengetahuan atau ilmu yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Kemudian, yang nomor 4, Robert L. Katz, manajemen merupakan suatu profesi yang menuntut persyaratan tertentu. Seorang manajemen harus memiliki 3 keahlian atau kemampuan hakiki, yaitu kompetensi secara konseptual, sosial, atau hubungan manusiawi dan teknikal. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Siti Faridah dan Sela Enindra. Sejarah dan perkembangan teori manajemen. Yang pertama adalah sejarah manajemen. Menurut Daniel Wen 2009, seorang tokoh manajemen membagi evolusi pemikiran manajemen ini dalam 4 fase. Evolusi yang pertama merupakan pemikiran awal manajemen. Sebelum abad ke-20, terjadi 2 peristiwa penting, yaitu peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan manajemen dan ilmu manajemen 17 buah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Peristiwa penting yang kedua adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menandai dimulainya penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Yang kedua adalah era manajemen ilmiah. Era ini ditandai dengan perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Town, Frederick Winslow Taylor, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. Era ini juga ditandai dengan hadirnya teori administratif, yaitu teori mengenai apa yang dilakukan oleh para manajer dan bagaimana cara membentuk praktik manajemen yang baik. Fase yang ketiga adalah era manusia sosial. Era manusia sosial muncul karena lahirnya mazhab behavioral school dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Dengan kata lain, organisasi harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Dengan demikian, manajer dan karyawan seharusnya memandang diri mereka sebagai mitra bukan lawan.
Fase yang terakhir adalah fase era modern. Era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total, Total Quality Management atau TQM, di abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen. Yang paling terkenal diantaranya W.Edward Deming dan Joseph Juran. Edward berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan sistemnya. 2. Teori manajemen. Adapun beberapa teori klasik menurut perintis dan pencetusnya secara kronologi sebagai berikut. 1. Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi di dalam hal beberapa kelompok tugas diantaranya technical, commercial, financial, security, accountancy, dan tugas manajerial. 2. James D. Mooney. Kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah koordinasi, prinsip skalar, prinsip fungsional, dan prinsip staff. 3. Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Dalam tulisannya tentang perusahaan dan organisasi-organisasi yang lain, Follett mengungkapkan pemahaman tentang kelompok dan tentang komitmen yang tinggi terhadap kerjasama antar manusia. 4. Chester I. Barnard 1886 sampai 1961. Chester memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan dalam tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut pendapat Barnard adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Prinsip manajemen. Prinsip merupakan dasar namun tidak bersifat mutlak karena prinsip bukanlah umum. Saat dilakukan harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan harus luas, yaitu bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip manajemen terdiri atas 1. Pembagian kerja yang berimbang atau division of work. 2. Wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. 3. Disiplin atau discipline. 4. Kesatuan perintah atau unity of command. 5. Kesatuan pengerahan atau unity of direction. Memasuki materi yang terakhir atau materi yang keempat akan dibawakan oleh Siti Maimunah. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen pertama kali diterbitkan oleh seorang industrialis Prancis yang bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun, saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 4 bagian, yaitu 1. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat yaitu pengawasan, meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan agar kegiatan dapat sesuai dengan standar yang telah direncanakan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian yang dapat kami ulas dalam video kali ini. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi para penonton. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian kali ini terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.